Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SPL Hukum Official atau SPTV yang memuat berbagai kajian hukum, edukasi hukum, dan pengetahuan sumber hukum lainnya. Bagi rekan-rekan yang belum melakukan subscribe, mangga terlebih dahulu untuk melakukan subscribe supaya channel SPTV ini kedepannya bisa makin berkembang. Tak lupa juga saya ucapkan kepada kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk lanjut ke video materi yang akan saya bahas, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Roy Royadi. Saya mahasiswa Universitas Matlaul Anwar semester 3. Jika ada kata yang salah mohon dimaklum karena saya juga masih belajar. Yang dimana saya akan menjelaskan pemaparan hukum konstitusi, bagaimana pengertiannya kayak gimana, dan sumber-sumbernya seperti apa. Saksikan video ini dengan selesai setelah video yang satu ini. Nah, baik, hukum konstitusi, apa sih hukum konstitusi? Hukum konstitusi itu adalah hukum dasar yang menetapkan dan mengatur organisasi negara. Dalam pengertiannya di sini dijelaskan ada 4 poin nih. Yang pertama yaitu di sini dijelaskan konstitusi berasal dari kata constitution atau constitute yang berasal dari bahasa Belanda dan constituer yang berasal dari bahasa Prancis, yang berarti membentuk, menyatakan, atau menyusun. Poin yang kedua yaitu dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan undang-undang. Nah, dan poin yang ketiga yaitu konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Nah, dan yang keempat, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, memerintahkan dan mengatur negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kayak gimana sih perbedaan antara tertulis dan tidak tertulis itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Konstitusi tertulis berupa undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Perdata, Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, kalau konstitusi yang tidak tertulis yaitu adat istiadat karena hukum istiadat tidak ada budaya, tulis hanya ada budaya lisan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum adat. Sumber-sumber hukum adat di sini dijelaskan ada 6 sumber nih. Sumber hukum adat poin yang pertama yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat. Dan poin yang kedua, kebudayaan tradisional rakyat. Poin yang ketiga, ugeran garis miring kaidah dari kebudayaan Indonesia asli. Dan poin yang keempat, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya poin yang kelima, pepatah adat. Dan poin yang terakhir yaitu jurisprudensi adat. Nah, dan poin yang selanjutnya yaitu tujuan hukum konstitusi. Tujuan hukum konstitusi ialah berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Kekuasaan terdiri dari beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang resmi, mengandung kebasahan dalam kurung legitimasi melalui suatu proses pengangkatan adanya surat tugas. Keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau kelompok pengusaha diterima baik oleh masyarakat karena sesuai dengan ajas-ajas dan prosedur yang berlaku dan yang dianggap wajar.
Contohnya seperti ini. Seorang atasan mempunyai hak dan kewajiban nih. Misalnya menegur bawahannya ini nih. Ketika dia melakukan sesuatu yang menyalahi aturan. Misalnya dengan teguran secara lisan maupun tulisan dalam kurung surat peringatan. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan konstitusi. Kalau yang tadi yaitu tujuan hukum ya, hukum konstitusi. Kalau yang sekarang tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi ini yaitu untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan pengusaha sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Selanjutnya, asas istilah konstitusi itu apa sih? Nah, kalau secara harikah dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti undang-undang dasar ya. Yang merupakan bentuk sebuah kebiasaan menerjemahkan istilah konstitutio menjadi undang-undang dasar. Hal tersebut juga sesuai dengan kebiasaan orang-orang Belanda serta Jerman yang mana dalam percakapan sehari-hari kerap menggunakan kata Grundwet. Dalam kurung, Grund adalah dasar, Wet ialah merupakan undang-undang. Nah, dan Grundgesetz dalam kurung Grund. Seperti yang saya katakan tadi, Grund adalah dasar dan Gesetz yaitu merupakan undang-undang. Mungkin cukup sampai di sini mengenai hukum konstitusi. Apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian kata-kata ini, mohon dimaklum karena saya juga masih belajar. Kepada teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kami akan menjawab di video selanjutnya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih banyak banget kekurangan, mohon dimaklum ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali hukum, jauhi hukuman. Besar bersama dan saling membesarkan.